Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi momentum Polri untuk menyingkirkan sejumlah oknum nakal meskipun pahit Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo harus membersihkan institusi dari sejumlah oknum yang mencoreng nama Polri. Selain menetapkan 4 tersangka, Polri juga menyebut sedikitnya 31 anggota diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. 11 orang diantaranya telah ditahan di tempat khusus dan akankah motif pembunuhan Brigadir Yosua bakal terungkap semakin terang benderang? Dan apakah proses hukum bisa berjalan dan dilakukan secara tuntas dan juga transparan? Kita bahas bersama pada siang hari ini. Bersama saya di studio ada Bang Kamarudin Simajuntak, kuasa hukum ya dari atau advokat dari keluarga Brigadir Yosua. Dan kami sedianya juga meminta kehadiran juga via Zoom, via daring atau kehadiran ke studio dari Pak Arman Hanis selaku tim advokat dari Pak Irjen Paul Verdi Sambo. Tapi yang bersangkutan menyatakan belum merespon ya permintaan kami. Dan melalui sambungan daring kita sapa juga ada Pak Alfon Lumau selaku praktisi hukum atau pengamat kepolisian. Selamat siang Pak Alfon, selamat sehat. Selamat siang, para pemirsa, selamat siang. Baik, Pak Alfon di studio juga ada Bang Kamarudin ya, kuasa hukum dari almarhum Brigadir Yosua, tapi juga kami minta Pak Arman Hanis yang bersangkutan belum merespon dari kuasa hukum Pak Irjen Paul Verdi Sambo. Tapi kita tetap bahas bersama pada siang ini terkait dengan apa motif sebenarnya dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saya mau ke Bang Kamarudin terlebih dahulu, Pak Alfon. Bang Kamarudin, Anda menanggapi semalam Pak Kapolri sudah menetapkan Pak Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Respon keluarga, respon tim kuasa hukum seperti apa? Baik, pertama saya mau katakan kita tidak ada janjian pakai baju tapi mirip atau hampir sama ya. Yang kedua mengenai penetapan tersangka ini ya kita apresiasi walaupun sangat lama dan penuh dengan drama gitu ya. Karena ini kan menyangkut tangan kanan daripada Kapolri. Kita kan sudah mengetahui secara umum bahwa Kadif Propam itu kan ibaratnya kalau saya ambil bahasa premannya kan tukang pukulnya Kapolri kan begitu. Baik. Nah, sehingga waktu itu saya katakan supaya tidak balilut dan tidak membebani institusi, maka libatkan penyidik independen atau koneksitas. Baik. Nah, tadi malam memang sudah ditetapkan sedikit dari sejumlah yang banyak calon tersangka itu dan kita apresiasi. Kemudian kita harapkan juga supaya yang lainnya juga segera ditetapkan tersangka sesuai dengan kadar perbuatannya. Dan jangan dibelokkan menjadi bentuk ketidakprofesionalan maupun pelanggaran disiplin anggota Polri. Padahal mereka ini kan melakukan permufakatan jahat. Baik. Sebagaimana dimaksud pasal 88 KUH pidana junto obstruction of justice sebagaimana dimaksud pasal 221 223 KUH pidana juga menyebar informasi bohong kepada masyarakat atau hoax. 31 orang yang diduga pelanggaran etik itu akan diperiksa unsur pidana tidak Pak Harus Kamarudin? ditetapkan tersangka. Baik. Yaitu Kenapa? melakukan kejahatan. Karena masyarakat saja melakukan kejahatan dijadikan tersangka, apalagi penegak hukum yang mengerti hukum, harusnya dia malah ditambah sepertiga supaya menjadi presiden baik nanti di kemudian hari, supaya polisi dan atau para penegak hukum lainnya itu berperilaku dan bersikap sebagai penegak hukum dan menghormati hukum itu sendiri sebagai panglima. Baik. Jangan merasa karena dia penguasa atau pemegang kekuasaan atas hukum lalu menyalahgunakan kewenangannya seenaknya kan begitu. Dan ini juga adalah teguran dari Tuhan Elohim bahwa mereka adalah bukanlah penguasa itu sendiri tapi Tuhanlah yang berkuasa. Mereka hanya penguasa sementara. Saya minta komentar dari Anda, Pak Alfon, bagaimana dengan 31 orang yang diduga melakukan pelanggaran etik dan juga apakah ada unsur pidana di sini? Kalau Bang Kamarudin menyatakan harus ada unsur pidana. Karena ada unsur pidana, ini kejahatan. Bagaimana Pak Alfon, silakan. Kalau saya sependapat dengan Pak Kamarudin, karena etik itu bahagian atau norma etik hanya norma-norma yang mengatur perilaku orang-orang dalam satu organisasi. Sedangkan norma hukum itu norma yang lebih lengkap. Ada norma etik, ada norma agama, norma kesusilaan, dan sebagainya. Dengan demikian, apabila norma hukum sudah terlanggar, automatically norma etik itu terlanggar. Ngapain pakai norma etik lagi untuk berbahasa basi? Karena merusak PKP, menghambat jalannya penyidikan, itu sebuah pelanggaran pidana, kejahatan itu.
gitu. Baik, artinya ini perlu diusut tuntas tidak dalam waktu dekat, Pak Alfon? Perlu diusut tuntas atau tidak untuk 31 orang ini untuk unsur pidana? Saya kira itu sudah terang benderang bahwa TKP dirusak, memberikan keterangan-keterangan yang memanipulasi kebenaran. Nah itu semua itu perbuatan pidana. Dan dengan demikian, kalau mau berbahasa basi etik, mungkin Komisi Etik ini bekerja untuk membuat agar sudah terang perkara baru diteruskan ke pidananya, Mas. Baik, ada pergerakan terbaru nih Pak Alfon terkait dengan pengunduran diri dari penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik Pak Fahmi Alamsyah. Mengajukan pengunduran diri dari posisinya setelah diberitakan terkait kasus pembunuhan Yosua dan menyayangkan namanya terseret dalam pemberitaan media yang dinilai memposisikan dirinya menyusun skenario rekayasa baku tembak. Dan Anda melihatnya Fahmi perlu diperiksa juga atau tidak, Pak Alfon? Kalau pengunduran diri dari pengacara Baradae, menurut saya bisa saja terjadi karena si pengacara merasa dia diberikan keterangan yang tidak benar oleh kliennya. Jadi kalau kliennya berbohong, maaf, Pak Alfon. Maaf, saya potong. Untuk tidak perlu mendampingi ya begitu. Baik, yang saya maksud bukan pengacara Barada Eliezer, tapi dari staf ahli Kapolri atau penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik, Pak Fahmi Alamsyah. Anda mendengar soal ini? Selasa sore sudah mengajukan pengunduran diri ke Kapolri? Saya kira memang itu sepantasnya mengundurkan diri. Walaupun dengan mengundurkan diri tidak berarti bahwa pertanggungjawaban pidana apabila dia melakukan sebuah rekayasa harus tetap dimintakan pertanggungjawaban. Dengan mengundurkan diri maka penyidik lebih bebas untuk bisa mendengar keterangan sebagai setidaknya saksi. Anda melihatnya penyidik sudah bertemu belum dengan Pak Fahmi ini atau memanggil Fahmi ke Barreskrim Polri, Pak Alfon? Bagaimana? Anda sudah melihat, mencermati di lapangan, apakah penyidik sudah memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa? Belum. Kalau yang kita lihat kan dia baru mengunduran diri dan kemarin-kemarin belum ada cerita bahwa sebagai staf ahli Kapolri ataupun sebagai orang yang katanya menurut dia membuat draft surat pernyataan press release untuk si Pak Sambo ini, saya belum lihat ada panggilan daripada penyidik untuk didengar keterangannya. Baik, semoga tim khusus Polri ini mendengar ya dialog ini dan juga akan menindaklanjuti jika ada temuan dari unsur pidana dari kasus ini. Tapi kalau Anda melihat jika benar 31 orang yang diduga melakukan pelanggaran etik karena terlibat dalam obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, tentunya akan dipidana jika memang dibutuhkan, memang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau Anda melihat fenomena ini, puluhan dari Polri ini dijadikan tersangka, oknum ini, bagaimana Pak Alfon melihatnya? Ya, ini menunjukkan bagaimana kemahakuasaannya si Sambo ini dengan jajarannya bisa mempengaruhi pada reserse tingkat Mabes, Kapolres tingkat Polres, dan Polda Metro, sehingga mereka itu sepertinya kayak iring-iringan bebek digiring untuk membuat keterangan palsu, memanipulasi berbagai fakta dan keadaan yang di TKP begitu, sebuah rombongan sirkus seolah-olah. Baik, baik. Artinya Polri ini dicoreng ya dengan kejadian ini karena puluhan personilnya diduga melakukan obstruction of justice, Pak Alfon. Bukan hanya dicoreng, Polri sedang menghadapi sebuah kenyataan pahit. Mungkin saja praktek-praktek ini selama ini memang Propam itu memang melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang membuat ketakutan berbagai jajaran Polri mengintervensi berbagai fungsi, sehingga ini kali begitu Kadif Propam ngomong apapun semuanya ya mengembek rame-rame dan masuk lubang rame-rame, dan ini memalukan karena secara profesional penegak hukum yang terpercaya kok begini jadinya. Baik, ini nama Benny Mamoto juga disorot karena diduga melakukan tindakan seolah-olah menjadi jubir polisi karena sejak awal yang bersangkutan Pak Alfon menyatakan tidak ada kejanggalan dari kasus ini, dan di kemudian hari publik mempertanyakan dari statement ini. Artinya memang Pak Benny Mamoto latah dalam statement yang diberikan kepolisian. Nah, melihatnya pengawasan dari Kompolnas sejauh apa? Saya kalau melihat Kompolnas bukan mengawasi, dia jadi juru bicara atau menjadi tameng untuk membenarkan berbagai perbuatan ataupun keadaan-keadaan yang ada di Polri. Jadi kalau masyarakat datang lapor, komplain, masyarakat sebenarnya kehilangan tempat untuk komplain apa-apa yang dia rasa tidak dilayani dengan presisi ya. Tapi kalau seperti saudara Benny Mamoto yang
sekian puluh tahun juga sebagai penyidik yang di Polda Metro dan dipercaya, sekedar datang dengar dari Kapolres terus membuat pernyataan, ini kok dia cuma berfungsi kayak kantor pos, mendengarkan terus meneruskan kiriman berita tersebut kepada pada berbagai sumber pemberitaan begitu. Baik, Pak Alfon, saya mau ke Pak Kamarudin Hidayat terlebih dahulu untuk Pak Kamarudin Simanjuntak, Simanjuntak. Baik, Bang Kamarudin, ini terkait dengan kisah ini tentu belum selesai ya. Ada hal-hal yang perlu dicermati dan juga dikembangkan oleh penyidik. Yang pertama saya tangkap dari statement Pak Kapolri soal CCTV yang belum ditemukan hingga saat ini. Masih belum ketemu ya di TKP. Kemudian yang kedua adalah apa motif sebenarnya pembunuhan ini. Dan yang ketiga yang perlu dicermati dan juga didalami ya oleh penyidik adalah apakah dari Irjen Ferry Sambo ikut menembak dari almarhum. Anda melihatnya seperti apa dari 3 poin yang penting soal ini? Motif itu seharusnya penyidik sudah tahu. Karena kita juga sudah memberitahu melalui saksi-saksi 11 orang yang saya ajukan ya. Biarlah itu diucapkan sendiri oleh penyidik, nanti kasihan kalau saya semua yang mengucapkan, kan begitu. Apa peran penyidik, kan begitu ya. Termasuk penetapan tersangka, kan lebih dulu saya mengumumkan supaya Kapolri berani toh. Artinya kemarin sekitar jam 12 sudah katakan bahwa Ferdy Sambo harus tersangka, baru malam hari Kapolri mengumumkan Ferdy Sambo tersangka, kan begitu. Nah, untuk motif ini biarlah mereka, biar ada fungsinya, fungsi penyidik. Nah, tapi kalau Pak Mahfud MD menyatakan ini berkaitan dengan orang dewasa, yang dimasukkan orang dewasa ini apa yang berhubungan dengan orang dewasa? Ya memang hanya orang dewasa yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Ini hanya bahasa-bahasa politisi. Ini masalah rumah tangga atau bagaimana, Bang Kamarudin? Kalau masalah rumah tangga itu kan pernyataan saya awal dulu ketika membuat laporan polisi di Barreskrim Polri, sudah saya katakan ada dugaan atau ada informasi bahwa Bapak Ferdy Sambo diduga memiliki kedekatan dengan Poluan Cantik ya. Dan itu juga sudah menjadi rahasia umum. Tetapi itu fakta yang ditemukan. Kedekatan itu apakah benar apa tidak, ya itulah tugas penyidik mengungkap itu, kan begitu. Dan diduga bahwa almarhum ini kan adalah sebagai diduga ya memberitahu atau dimintai keterangan oleh Ibu Putri Cenrawati. Ibu Putri tentang Bapak kemana atau kenapa tidak pulang misalnya begitu ya. Nah jadi sehingga diantara mereka ada perselisihan dan itulah itulah dugaan sementara, dan itu penyidik sudah tahu dan publik juga sudah bolak-balik menulis Anda itu. menduga almarhum Yosua ini mempunyai rahasia besar yang dimiliki oleh Pak Ferdy Sambo sehingga ini membuat sebuah ancaman. Makanya di ancaman itu, di ancaman yang tanggal 7 itu kan apabila naik ke atas akan dibunuh atau dibantai, kan gitu. Nah, maka tugas penyidik lah yang membuktikan apa ini apabila naik ke atas ini. Apakah naik informasinya ke pimpinan, apakah seseorang mengundurkan diri kepada pimpinan, atau apapun motifnya itu, apakah ada kejahatan persekongkolan jahat yang naik ke atas, ataukah Joshua naik dari lantai bawah ke lantai atas, kan ini adalah tugas penyidik, biar ada pekerjaan mereka. Kemudian yang didalami oleh penyidik saat ini adalah pendalaman soal apakah Irjen Pol Ferdy Sambo ikut menembak. Anda bagaimana? Kalau saya yakin dia yang menembak. Karena kenapa? Begitu saya lihat wajahnya berada Richard Eliezer, itu wajah polos, wajah dari kampung Mapanget Manado sana. Dan saya tidak yakin polisi pangkat paling rendah melakukan penembakan di rumah Kadip Propamnya tanpa perintah. Kalaupun dia ikut menembak, itu adalah masuk kategori pasal 4849 KUH pidana. Ya, artinya tidak ada pilihan. Oleh karena itu saya juga mengkoreksi informasi Abang tadi yang menyatakan berada Richard Eliezer telah meminta maaf. Itu tidak benar. Yang benar dia ucapkan turut berduka cita. Turut berduka cita itulah kata-kata umum. Siapa saja boleh mengucapkan itu. Tetapi permintaan maaf sampai dengan detik ini belum ada diterima oleh keluarga maupun saya selaku kuasanya. Gitu. Baik, saya mau masuk ke soal kasus dugaan perbuatan kesusilaan. Ini kan sudah dibuat BAP-nya oleh pengacara, disebutkan tadi di informasi awal. Ibu Putri sudah menuangkan BAP dalam pemeriksaan dengan penyidik. Kalau Anda melihatnya ini semakin terang-benderang ada kasus dugaan. Saya tidak yakin itu. Saya tidak yakin itu dari Ibu Putri. Tetapi ada yang mengajar-ngajari untuk membuat itu. Makanya itulah obstruction of justice. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan Ibu Putri, bangkitlah dari
depresanmu atau dari apapun namanya itu, cabut itu laporan, katakan yang sejujurnya. Dua-duanya laporan itu harus dicabut, jangan sampai yang melapor balik. Nanti makin berat. Tetapi kalau ibu sadar dan bertobat, ambil waktu mengunci diri di kamar, berdoa kepada Tuhan Elohim, masih ada jalan keluar. Demikian juga Pak Perdi Sambo. Saya akan tolong hidupmu apabila kau sadar dan bertobat. Renungkan ini siang malam. Oleh karena itu nanti kalau sudah dicabut itu laporan dan dikatakan yang sejujurnya kepada penyidik, saya akan tolong mereka. Baik, Bang Kamarudin. Ya. Bang Pak Alfon, saya ingin tanya soal apakah Anda melihat ada kelompok-kelompok atau oknum-oknum di kepolisian, kalau dari Ketua IPW Pak Sugeng mengatakan ada geng mafia di kepolisian, apakah benar atau tidak? Mungkin Anda juga mencermati di lapangan, tapi dijawab usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog kami bersama Bang Kamarudin Simajuntak, advokat dari almarhum Brigadir Yosua, dan juga bergabung melalui sambungan daring Pak Alfon Lumau. Pak Alfon masih tersambung, Pak Alfon. Ya, masih. Pak Alfon, kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh ahli hukum pidana kemarin berbincang, Pak Kudri Sitompul menyatakan bahwa yang menghambat dari proses penyelidikan ini, berawal dari penyidikan kemudian penyidikan adalah ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang membuat penyidikan ini menjadi terkesan begitu lama. Ada oknum-oknum tertentu. Kalau Anda melihatnya, apakah benar ada kelompok-kelompok tertentu atau oknum yang ini membuat seakan-akan ada pro terhadap Irjen Paul Verdi Sambo dan juga kontra terhadap Verdi Sambo? Silakan Pak Alfon. Jadi kalau melihat satu gerbong dari Propam, sekian puluh orang dan sebagainya, ini adalah sebuah kelompok dengan berbagai latar belakang pangkatan, tapi memiliki kepentingan-kepentingan yang sama yang saling menutup. Sehingga ini ada sebuah kolaborasi. Kalau orang KOR ini ada suara 1, 2, 3, dan 4, ini kayak KOR yang sebuah yang harmonis, sehingga saling menutup. Ini yang membuat perkara ini menjadi bertele-tele dan lama, sedangkan soalnya sederhana sekali gitu. Baik. Kalau dari Istana juga menyatakan Pak Mahfud MD bahwa Istana kemudian Kompolnas selaku ketuanya Pak Menko Polhukam akan memantau proses hukumnya sampai dengan pengadilan. Kalau Anda melihatnya sejauh mana ini akan semakin terang benderang, apalagi ada dugaan kasus pelecehan seksual yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu, dan juga motif pembunuhan ini, Pak Alfon. Ya, kalau menurut saya soal pembunuhan ini akan menjadi terang benderang. Sedangkan kalau soal pelecehan itu masih dalam tanda tanya, karena sampai hari ini saya baru dengar bahwa si korban yang akan jadi pelapor itu baru dengar keterangannya. Bagaimana kalau korban baru dengar keterangannya, yaitu Nyonya Sambo itu, terus orang sudah bisa menyimpulkan ada pelecehan. Kalau pelecehan kan mesti ada visum nantinya, ada saksi nantinya. Dari mana datangnya kesimpulan itu? Jangan sampai ini cuma kemasan-kemasan saja untuk menutupi soal sebenarnya itu pembunuhan. Jadi bagaimana buat kemasan ini menjadi lebih mengemuka begitu, mengaburkan persoalan sama gitu. Baik, kalau kita ikuti perkembangannya, kemarin LPSK sudah mendatangi kediaman dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, terkait pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk asesmen psikologi kepada Putri Chandrawati, Pak Alfon. Tapi Anda melihatnya sejauh mana peran dari Putri Chandrawati dalam kasus ini? Kalau kita simak lagi apa yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada media, CCTV menunjukkan Putri Chandrawati ini berada di lokasi penembakan atau di TKP. Apakah nanti juga bisa diusut dari unsur pidananya terhadap Putri Chandrawati, Pak Alfon? Yang mengherankan saya, yang saya dengar itu bahwa permintaan perlindungan kepada LPSK itu adalah permintaan dari seorang Verdi Sambo kepada LPSK agar dirinya dilindungi maupun Baradae dilindungi. Aneh. Lindungi terhadap apa istrinya? Baik. Ketakutan apa yang istrinya takut agar dilindungi? Kan tidak perlu ada yang ditakutkan. Kan paling-paling ketakutannya ya kalau dia omong apa dan diceraikan lakinya. Jadi tidak perlu dilindungi. Ya, yang perlu dilindungi mungkin Barada. Jangan sampai Barada dipaksa atau ditekan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan apa adanya. Nah, terhadap kemungkinan keterpaksaan itulah Barada ini perlu dilindungi. Kalau terhadap istri
dari seorang Kadif Propam, apa yang harus dilindungi karena dia adalah orang yang memang harusnya jadi pelapor. Baik. Tapi sampai hari ini dengan dalih masih stres dan sebagainya, belum juga bisa berkomunikasi. Tetapi pengacaranya lebih banyak ngomong seolah pengacaranya mewakili apa-apa yang jadi suara hati nurani ibu. Kalau ibu itu yang stres, bagaimana dia bisa ngomong bahwa begini begitu kan? Baik. Nah ini jadi mengacaukan persoalan sebenarnya gitu. Baik, ada 3 poin yang saya tangkap dari Kapolri semalam menyatakan konferensi pers. 3 hal yang harus didalami berikutnya adalah letak dari CCTV yang masih belum diketahui sampai sekarang, CCTV di TKP. Kemudian hal yang kedua, apa motif dari pembunuhan ini? Dan kemudian yang ketiga, apakah benar Irjen Ferdisambo menembak langsung dari almarhum Yosua? Anda melihatnya sejauh mana kesulitan yang akan dihadapi oleh penyidik untuk mengungkap 3 hal ini, Pak Alfon? Barada E itu saksi kunci. Kalau toh CCTV tidak ada, yang jelas bahwa ada mayat tergeletak di situ. Barada E menyatakan waktu dia turun melihat saudara Yosua sudah tergeletak berlumuran darah. Itu kata-kata daripada Barada E. Walaupun kata-kata itu tidak baru kesaksian, satu saksi artinya. Tetapi bisa dilihat lagi nanti dari balistik. Kalau memang nanti Barada itu menembak, itu dari mana letaknya, maka kemiringan lubang masuk dan lubang keluar. Nah sedangkan di mana posisi daripada di Kadif Propam, Ferdisambo, sehingga jadi ketahui siapa pelakunya di situ. Baik, Pak Alfon, saya mau ke Bang Kamarudin Simajuntak. Bang Kamarudin, Anda pernah menyatakan ke CNN, kepada saya tepatnya di dialog sebelumnya, ada dugaan ancaman pembunuhan yang akan terjadi ke almarhum Yosua. Ada ancaman juga dari skuad lama ya, yang berinisial D. Apa kabar dengan inisial D ini? Apakah masih harus diketahui sampai sekarang? Sampai dengan detik ini, skuad lama yang mengancam ini yang berinisial D itu belum jadi tersangka. Inilah orang yang diduga sangat dekat dengan Bapak dan merupakan ajudan yang melekat yang diduga sering memberikan hasutan. Baik. Sehingga Bapak Ferdisambo terhasut gitu. Artinya dalam foto yang Anda berikan juga bukti dokumen terhadap foto-foto ajudan itu berada di antara ajudan ada itu. di situ. Posisinya di sebelah mana ya, Bang Kamarudin? Posisinya kalau dia menghadap ke depan ya. Baik. Mungkin itu sembari diputarkan mungkin bisa dicari nanti itu, grafik ajudan di sebelah kanan. Kalau berada Eliezer itu kan dia paling pinggir dia. Baik, ini Pak, silakan kita lihat. Ini yang pertama Pak Irjen Ferdisambo, kemudian ini yang menjadi tersangka ya, pembunuhan. Ini posisi D di sebelah mana? Yang setelah apa namanya itu? Baik. Setelah yang ini paling pinggir Eliezer. Iya. Iya. Ketiga dari pinggir. Ketiga dari pinggir, mungkin belum terlalu jelas untuk diputar. Silakan dilanjutkan ke. Jadi apa namanya itu? Jangan lagi kita mengatakan ada pelecehan atau dugaan pelecehan. Itu kan sudah dibantah oleh Kapolri tadi malam bahwa itu dibuat oleh master skenario atau penulis kan begitu. Masa kita ikutin lagi atau itu fake newsnya ibaratnya atau skenario palsunya. Oleh karena itu saya peringatkan melalui forum ini, kalau masih ada yang menyatakan itu dugaan pelecehan atau kekerasan seksual, saya akan tindak secara pidana baik juga secara perdata perbuatan melawan hukum. Karena kenapa? Karena anak klien saya atau bere saya itu tidak melakukan itu. Ini kan skenario mereka, masa kita ikutin skenario? Makanya saya peringatkan tadi kepada Ibu Putri, Ibu Putri bangkitlah, cabut itu laporan. Ibu sudah dewasa loh, istri bintang 2 gitu loh. Jangan didiamkan terus ini kejahatan ini berlanjut. Kita fokus ke ajudan D nih Bang. Sejauh ini kenapa masih belum dipanggil oleh penyidik? Kalau Anda menduga ini yang menjadi ancaman dari itulah yang Yosua. Membuat saya kemarin marah ketika saya ke Bareskrim itu, apakah berinisial D dan kawan-kawan ini ataukah FS dan atau istrinya sudah diminta keterangan? Belum. Baik. Jadi bagaimana kita percaya? percaya Ajudan D juga kan berada di lokasi TKP ketika peristiwa terjadi. Itulah tugas penyidik. Baik. Yang jelas saya utarakan ada pengancamannya. Ancamannya itu dari tanggal 21 Juni 2022 hingga. Yang mengancam D. Betul. Nah, tidak Bapak Ferdisambo. Bagaimana? Tidak Ferdisambo yang mengancam. Bukan. Baik. Nah, tetapi kan kita duga ini terhasut oleh D ini karena dia ajudan yang melekat, termasuk juga yang mendampingi. D menghasut Pak Irjen ketika mereka pergi gitu, mereka pergi dari Magelang. Motifnya apa ya untuk menghasut Pak Irjen Ferdisambo? Kecemburuan. Karena si bapak dan kecemburuan dalam hal apa nih Bang? Karena si bapak dan si ibu lebih sayang kepada
Baik. Almarhum diperlakukan sebagai anak, bahkan Ibu Putri telah pernah meminta kepada kepada ito saya atau kepada klien saya, ibu yang melahirkan maksudnya almarhum, tapi biarlah saya yang merawat. Artinya itu sudah dianggap mereka anak bersama gitu loh. Terkait dengan D ini sudah dilaporkan ke penyidik? Sudah. Dugaan ancaman pembunuhan? Sudah dicatat, bahkan barang buktinya sudah disita kok. Hal ini kalau Anda melihatnya ada tidak aktor lain selain Pak Ferdi Sambo dalam hal ini? Ada, yaitu yang menulis skenario. Pasca dibunuh dibuat tulis skenario. Baru ada pemeran-pemeran lainnya. Skenario yang membuat siapa, Pak? Yang membuat itu ya Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Baik. Di situ kan mereka ada membuat skenario, ada yang memperbaiki skenario dan seterusnya. Skenario itulah yang mereka ikuti terus sampai dengan sekarang. Baik. Gitu loh. Baik. Makanya saya bilang untuk menolong mereka ini khususnya institusi Polri tidak bisa lagi mereka karena sudah balilu di dalam skenario itu. Baik, gitu saya ingin tahu bagaimana respon keluarga setelah Pak Ferdi Sambo menjadi tersangka semalam. Apa yang ingin respon disampaikan keluarga kepada publik dan saya Presiden? tetap dia bilang semua harus diungkap dengan terang benderang sesuai amanat konstitusi dan amanat undang-undang kan begitu. Baik. Jadi jangan lagi ada yang ditutupi. Dan saya peringatkan kepada juga yang membuat hoax-hoax itu termasuk Benny Mamoto dari dari Kompolnas itu supaya mencabut itu semua perkataannya. Kalau enggak saya lapor polisi loh. Bahwa itu perbuatan melawan hukum. Dia bilang dia melihat, dia mendengar, dia mengalami itu kan kejahatan padahal dia tidak lihat kan gitu. Baik. Demikian juga mantan Kapolres Jakarta Selatan. Itu kan kejahatan. Baik. Menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau menyembunyikan barang bukti. Itu kan kejahatan gitu loh. Dan ini kan kita negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Maka saya menguji betul nggak negara hukum. Baik. Betul nggak sesuai pasal 27 Undang-Undang 45 setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Baik. Kalau sama, kalau betul itu konstitusi, mari kita pertahankan kan begitu. Baik, saya mau respon Anda, pandangan Anda Pak Alfon terkait dengan statement dari ahli hukum pidana lain Pak Asep yang menyatakan bahwa Pak Alfon masih tersambung ya. Ada kemungkinan besar peluang dari Barada Eliezer bisa dibebaskan karena ia sebenarnya dalam kasus ini diperintahkan oleh atasan. Mau tidak mau harus menjalani apa yang diperintahkan oleh atasan. Kalau Anda menanggapinya seperti apa? Apakah ada pasal yang mengatur bahwa seseorang yang dalam kejadian ini mau tidak mau harus terlibat dalam penembakan atau pembunuhan karena perintah dari atasan? Silakan Pak Alfon. Yang dimaksud perintah atasan atau perintah yang sah itu diatur dalam pasal 51 KUHP. Sebagai seorang barada yang baru selesai SMA, misalnya 3-4 bulan pendidikan, ini mengikuti seorang petinggi yaitu tingkat tadi propam, ada kesulitan dari seorang barada untuk membaca dan menafsirkan perintah tembak itu apa perintah atasan ataukah sesuatu yang dia pertimbangkan, yang dia kerjakan. Menurut saya bisa saja barada itu masuk dalam konstruksi pasal 51. Baik. Jadi perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena dia diperintah oleh orang yang memang jadi pimpinannya dia. Karena semacam kebiasaan di dalam TNI dan Polri, bawahan itu punya, kalau ditanya pun hanya jawab siap. Salah pun siap salah, nggak tahu salah benarnya siap. Nah, terhadap kondisi itulah dia tidak bebas menentukan sikap. Tembak belum, dia tidak boleh bertanya, apanya apa yang ditembak, mau tembak di mana, tidak bertanya, diperintah ya tembak, dan bawahan itu kerjaannya. Baik, ini melalui pengacara atau kuasa hukum yang akan mendampingi Eliezer terkait dengan peluang bebasnya dari kasus ini, atau bagaimana? Karena yang bersangkutan sudah mengajukan justice kolaborator ke LPSK, Alfon. Mau sebenarnya kalau pemeriksa penyidik pun memeriksa dan Barada bilang dia diperintahkan semacam itu sudah sesuatu yang terang benderang. Pasal 51 itu punya penjelasan pun cukup rinci. Kedua, masih perlu dipersoalkan. Pada saat Barada melihat yang tergeletak itu berlumuran darah, dia nembak mayat atau nembak orang masih hidup? Kan itu persoalan. Kalau nembak mayat atau badannya sudah menjadi mayat tergeletak, tidak ada pasal di sana. Nah, kalau masih menembak orang hidup karena perintah, maka kenapa pasal 51? Bisa bebas. Baik. Ini terkait dengan hasil uji balistik dari apa yang telah dilakukan oleh Barreskrim Polri dan akan disampaikan pada hari ini di Komnas HAM. Kita tunggu hasil uji balistik dan juga kita tunggu hasil otopsi ulang ya dari hasil forensik. Sebentar Bang Kamrudin, kita tahan dulu soal ini. Kalau Anda menanggapinya seperti apa Pak Alfon terkait dengan uji balistik
kemudian pemeriksaan hasil forensik terkait dengan kasus ini. Seberapa penting hasil ini akan diketahui publik dan juga penyidik? Uji balistik akan memberikan petunjuk tembakan mana yang mengakibatkan kematian. Uji balistik, peluru mana yang masuk ke tubuh korban yang mengakibatkan kematian. Nah, peluru mana ini berkaitan dengan siapa yang punya senjata yang melakukan penembakan, begitu. Itulah hubungannya dengan uji balistik. Baik, kalau hasil forensik ini menguatkan nanti pengadilan tidak ada kasus dugaan pembunuhan berencana? Oh, kalau uji balistik tidak bisa dikategorikan dengan perencanaan, karena kalau perencanaan itu mesti dalam berita acara lain. Hasil forensik otopsi ulang, Pak. Motif, persiapan, perbuatan persiapan, apa-apa yang dikerjakan sampai pada kejadian penembakan ini. Ya, maksud saya hasil itu unsurnya lain, Pak. Ya, maksud saya hasil forensik otopsi ulang ini seberapa nanti akan diketahui ketika di pengadilan akan dibawa untuk unsur pidana? Forensik untuk otopsi ulang ini hanya untuk menemukan sebab kematian, kemudian jam kematian, kemudian arah tembakan, berapa luka apa saja yang ditemukan dari tubuh korban itu. Jadi soal-soal yang lain tidak disebutkan oleh otopsi ulang itu. Baik, Pak Alfon, kita minta tadi ada yang mau disampaikan oleh Bang Kamarudin. Yang mau saya sampaikan adalah kalau memang berada Richard Eliezer mau memohon dia whistleblower, dia harus justice kolaborator ya. Dia harus jujur dan berterus terang. Sampai dengan hari ini dia baru setengah-setengah. Salah satu contoh yang belum diungkap sama dia, berapa dia dibayar atau berapa dia diiming-imingi. Itu belum disebut angkanya. Anda menyatakan sedangkan saya sudah ada rekening yang masuk ke makanya saya minta libatkan PPTK. Itu temuan Anda atau temuan saya? Baik. Saya di awal-awal saya jadi pengacara udah saya katakan itu, libatkan koneksitas, libatkan PPTK. Periksa rekening dia dan keluarganya termasuk rekening daripada si pengirim. Nah, apakah dikirim tunai atau dikirim melalui rekening kan begitu. Kalau dia mau mau justice kolaborator, ya harus berterus terang supaya kita juga memahami kondisi dia. Dan satu lagi koreksi ini. Di dalam hukum militer memang perintah itu adalah hukum. Tetapi Polri itu bukan militer, sipil. Ataupun kalaupun ada perintah itu bisa menolak. Karena perintah bukan hukum di dalam kepolisian. Itu harus dipahami. Di dalam militer perintah adalah hukum, tetapi di dalam kepolisian bukan. Baik, kalau Anda sempat curiga atau menduga-duga ini bukan curiga, saya dapat informasi. Saya masukkan ini Makobrimob ketika Ibu Putri mendatangi Makobrimob minggu malam. Ada kecurigaan dari Anda apakah benar sosok Putri Chandrawati atau tidak? Betul, ada. Karena kenapa? Karena yang berkembang disuguhkan di masyarakat selama ini oleh mereka adalah Ibu Putri Chandrawati ya. Itu adalah seorang yang cantik, membahana, cetar dan sebagainya itu, mempesona, putih. Tetapi yang datang di Makobrimob itu kan kebalikannya. Mungkin karena ketutup masker, Bang Kamarudin. Biar ketutup masker macam saya ini, karena saya kan pria ganteng, biar pakai masker juga kegantengannya nggak hilang gitu loh. Jadi nggak mungkin kecantikan seseorang hilang gara-gara masker kan begitu. Yang paling tidak terlihatan apakah dia emosi atau tidak, itu paling hanya dari situ aja agak sulit, tapi itu masih terlihat dari mata kan begitu. Saya minta closing statement dari dialog ini Pak Alfon dan juga Bang Kamarudin. Silakan Pak Alfon, terkait dengan kasus ini apakah butuh waktu lama untuk mengungkap tersangka lain setelah Verdi Sambo? Silakan Pak Alfon. Pengungkapan tidak perlu lama apabila Pak Kapolri mau mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat supaya pekerjaan bawahannya pun bisa dikoreksi, karena mungkin saja ada dari bawahan yang ingin cari muka, menutup-nutupin berita, tetapi masyarakat yang sekarang kontrol yang begitu bagus bisa juga memberikan masukan dan beliau bisa tahu bahwa pemberitaan ini mengkonstruksikan sesuatu perbuatan yang sedang terjadi manipulasi di tingkat bawah gitu. Baik, artinya saatnya Polri berbenah ya, bersih-bersih dari oknum-oknum tertentu ya, begitu ya, untuk mempercayakan kembali kepercayaan publik ke masyarakat. Kalau Bang Kamarudin seperti apa? Pertama, saya mau mengatakan uji balistik juga bisa membuktikan apakah itu pembunuhan terencana atau tidak. Misalnya dari persiapan, apakah alat tembaknya itu disiapkan alat peredam atau tidak. Kalau sudah ada disiapkan alat peredam berarti kan terencana. Sehingga kenapa dia ketika menembak tidak terdengar oleh orang-orang di sekitar. Padahal katanya 12 kali tembakan, atau berarti kan diduga pakai peredam kan gitu. Nah, kemudian saya mau mengatakan kepada Presiden Republik Indonesia,
supaya memulihkan harkat dan martabat serta nama baik daripada bere saya, bere kami Simanjuntak, Brigadir Nofriansah, Joshua Huta Barat. Itu harus dipulihkan. Kami punya kepentingan di situ. Yang kedua, angkat dia menjadi pahlawan kepolisian dan jadikan rumah dinas itu jadi rumah museum tentang bagaimana kejahatan kepolisian supaya dikenang oleh masyarakat Indonesia sampai selama-lamanya bahwa tidak ada lagi kejahatan seperti itu. Baik. Yang ketiga, berikan kompensasi kepada ayah ibunya. Itulah permintaan saya. Baik. Terima kasih. Baik, semoga keadilan dapat ditegakkan di Republik ini, Pak Kamarudin. Terima kasih atas waktu Anda di studio kami di CNN Indonesia News dan juga Pak Alfon Lumau melalui sambungan daring selaku pengamat kepolisian. Terima kasih atas waktunya Pak Alfon dengan CNN Indonesia News Hour. Selamat siang, salam sehat selalu Pak Alfon.